Di tengah jeritan harga yang melonjak tak kenal ampun, di saat warung sembako mulai memajang label harga seperti angka mimpi togel, kami memilih diam, tapi tidak pasrah. Kami berkebun. Ya, di halaman rumah sendiri, di tempat yang selama ini cuma dipakai menjemur baju dan parkir motor, kami sulap jadi ladang harapan. Tanah tak seberapa luas, tapi cukup untuk menumbuhkan keberanian, ketekunan, dan secercah kedaulatan pangan. Sementara banyak orang sibuk memburu diskon minyak goreng dan rebutan beras SPHP yang entah kenapa selalu cepat raib dari rak minimarket. Kami malah sibuk menyiram kangkung, memanen selada, dan menyuapi ayam-ayam kampung kami dengan ampas dapur. Anak-anak kami yang biasanya main gadget dan nonton TikTok sekarang bisa membedakan mana daun pare dan mana daun pepaya. Ini bukan sekedar berkebun, ini pendidikan mandiri tentang hidup. Krisis ekonomi hari ini bukan cuma soal uang yang tak cukup, tapi soal ketergantungan kita yang begitu dalam pada sistem yang makin pincang. Harga bahan dikendalikan segelintir mafia. Lahan pertanian semakin hilang digilas beton dan rakusnya pembangunan. Dan rakyat kecil disuruh sabar, disuruh bersyukur, disuruh ikut program pemerintah yang kadang cuma jadi akrobat pencitraan. Tapi kami memilih jalan berbeda. Kami membajak halaman, bukan perasaan. Kami tanam sayur, bukan ilusi. Kami pupuk harapan, bukan utang. Lihatlah betapa indahnya saat pagi-pagi kami petik tomat segar dan rebus sendiri sayuran dari halaman. Rasanya lebih lezat dari semua makanan kemasan. Ada rasa perjuangan, ada aroma cinta keluarga. Dan yang paling penting, tak ada inflasi di kebun sendiri. Cabai rawit tetap pedas walau ekonomi makin hambar ya. Dan kini kabarnya pandemi baru mulai mengintip lagi ya. Ini dejavu. Dulu masker jadi rebutan, sekarang pupuk organik mulai langka. Dunia belum sembuh dari kerakusan ya. Tapi kami sudah bersiap. Kami tak akan lagi menunggu bantuan sosial yang datangnya karena cuma numpang selfie pejabat. Kami tak akan membuang waktu di antrean BLT. Kami mandiri pangan. Kami lawan dengan bibit dan cangkul, bukan dengan tangisan dan status galau ya. Kepada siapa yang masih menganggap berkebun itu pekerjaan kampungan, silahkan terus hidup dari mie instan dan diskon-diskonan. Tapi jangan heran kalau anak-anakmu nanti tak kenal lagi wujud asli wortel, karena hidupnya cuma tumbuh dari rak supermarket. Bagi kami berkebun adalah bentuk perlawanan paling nyata. Diam tapi menghantam, sunyi tapi menyala. Karena di halaman kecil kami tumbuh bukan hanya sayuran, tapi martabat. Dan suatu hal lagi Bung, tanah itu setia. Ia akan memberi kita jika kita setia merawatnya. Tidak seperti sistem ekonomi yang pura-pura makmur tapi nyatanya membuat kita kelaparan. Jadi sebelum krisis berubah jadi bencana dan sebelum pandemi datang kembali dengan seragam, ayo mari pulang ke halaman rumah. Mari kita rebut kembali kedaulatan pangan dari tangan-tangan yang hanya peduli dengan cuan saja. Berkebun bukan soal gaya hidup, ini soal hidup itu sendiri. Oke, semoga menjadi inspirasi dan menjadi penyemangat baru buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.